311 Yuan Linglong. Dokter bijak, terima kasih atas kerja kerasmu, silakan turun dan makan makanan penutup. King Huaxuan keluar dari kamar tidur dan berkata dengan hormat. King Chengren tidak keluar dari kamar tidur, dia tetap tinggal di kamar tidur dan menemani rekannya. Song Huang sangat sopan, dengan senyum tipis, dia berkata dengan sopan, kalau begitu, saya akan merepotkan kepala keluarga King. Jika situasi seperti itu terjadi di masa lalu, akankah Song Huang bersikap begitu sopan? Jawabannya jelas tidak. Jika itu terjadi di masa lalu, kesombongan Song Huang pasti sudah membumbung tinggi. King Huaxuan menatap tatapan tabib Sage, lalu menatap putrinya, Yu Tong. Seketika, ia merasa gembira. Wang Muking juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang terjadi. Mungkinkah tabib suci ini jatuh cinta pada putriku? Kalau memang begitu, itu sungguh kabar baik. Tabib bijak ini adalah orang yang terkenal di utara, dan ada banyak nyawa yang menunggunya untuk diselamatkan. Jika dia menikahi Yu Tong, itu akan sangat luar biasa. Zihan agak iri. Putriku, kenapa dia begitu terobsesi mengikuti orang yang mengelola bar, dan lebih parah lagi, sampai hamil anak orang itu. Saat aku mulai memikirkan masalah ini, kepalaku langsung terasa sakit. Yu Tong, pergi dan bawa beberapa kue kering. Wang Muking buru-buru menyuruh putrinya pergi dan membawa beberapa kue kering. Sementara itu, Wang Muking berpikir dalam hati, Yu Tong, kau harus menunjukkan dirimu dengan baik di hadapan tabib bijak ini. Jika tabib bijak ini jatuh cinta padamu, kau praktis akan berubah dari seekor burung menjadi seekor burung phoenix. Namun, harus kuakui, kedua saudari ini tampak jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Ini sungguh aneh, apakah mereka berdua menjalani operasi plastik bersama? King Yu Tong masih tidak tahu apa yang dipikirkan ibunya. Setelah menjawab pertanyaan ibunya tanpa daya, King Yu Tong berjalan menuruni tangga. Semua orang pergi ke ruang tamu dan duduk di sofa. Sama seperti sebelumnya, ahli duduk di pangkuan King Ya. Nona muda Yu Tong masih belum bertunangan, kan? Song Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang tabib bijak, Song Huang ini agak blak-blakan. King Ya juga terkejut dengan Song Huang. Namun, King Ya juga merasa sedikit tidak senang. Lagi pula, ada yang salah dengan sikap Song Huang. Sikap Song Huang seolah berkata, kalau dia tidak bertunangan, bagaimana kalau diberikan saja padaku? Kalau Yehua ada di sini, dijamin Yehua pasti akan menamparkan Song Huang. Berani bersikap tenang di hadapanku, sang penguasa tertinggi, apa kau sudah bosan hidup? Dong Huang Li cemberut, mana mungkin Bibi King mau jadi istrimu? Dasar kodok mau makan daging angsa. Perbandingan yang ahli lakukan sangatlah tepat. Seperti yang dikatakan Ibu King Yu Tong, Wang Muking, sampai sekarang, Yu Tongku bahkan belum pernah berkencan dengan seorang pacar pun, dia sangat polos. King Yu Tong memang sangat murni, bahkan sampai bersekutu dengan Ye Zizi dan menjungkir balikan keluarga Ying. Gara-gara mereka, dua bersaudara itu bahkan berselisih, dan akhirnya, salah satu saudaranya meninggal, sementara saudaranya yang lain menjadi Kasim. Song Huang seharusnya benar-benar mengkhawatirkan dirinya sendiri, agar berani mempunyai ide tentang kakak ipar Yehua. Song Huang mengerti apa yang dikatakan Wang Muking. Jadi dia masih belum disentuh oleh seorang pria, ini bagus. Di zaman sekarang, gadis semurni Yu Tong sungguh sulit ditemukan. Tahun lalu, aku bahkan menonton film yang dibintangi Yu Tong, dan harus kuakui, akting Yu Tong cukup bagus. Song Huang memang pernah menonton film yang dibintangi Yu Tong, hanya saja, saat pertama kali bertemu Yu Tong tadi, ia tidak langsung menyadari bahwa Yu Tong di hadapannya adalah Yu Tong yang sama dengan yang berakting di film yang ditontonnya. Lagi pula, dibandingkan dengan masa lalu, Yu Tong yang sekarang jauh lebih cantik. Beberapa waktu yang lalu, setelah mengamati Yu Tong dengan saksama, Song Huang akhirnya menyadari bahwa Yu Tong adalah selebriti besar yang pernah berakting dalam film yang ditontonnya tahun lalu. King Huaxuan tersenyum, putriku ini nakal dan suka bermain-main, akting hanyalah hobi sampingannya. Kepala keluarga King, harus kuakui, menurutku Yu Tong adalah gadis yang cukup baik. Song Huang memuji dengan lugas, dan hal ini membuat Wang Muking sangat senang. Sepertinya tidak ada masalah di pihak tabib bijak. Saat ini, selama putri saya bersedia menikahi tabib bijak ini,
keluarga King kami akan bisa memiliki menantu laki-laki yang juga seorang tabib bijak. Tepat pada saat ini, King Yutong datang membawa sepiring makanan penutup. Tidak ada yang aneh pada ekspresi King Yutong, bahkan senyum tipis tersungging di wajahnya. Jika Ye Zizi ada di sini, dia akan langsung tahu bahwa King Yutong sedang berpikir untuk melakukan hal jahat. Awalnya, Sage dokter datang hanya untuk mengobati penyakit pasien, tapi sekarang, kedatangannya malah seperti kencan buta. Yutong, kupas apel untuk tabib bijak. Sambil berbicara kepada putrinya, Wang Muking melirik putrinya dengan penuh arti. Bicaralah baik-baik dengan tabib bijak ini, keluarga King akan bergantung padamu mulai sekarang. Kakakmu sudah jatuh, kita tidak bisa berharap apapun lagi padanya. King Yutong mendengus dingin dalam hatinya, aku hanya akan membantu mengupas kulit untuk kakak ipar, aku tidak akan pernah mengupas kulit untuk pria lain. Di sini, makan apel dengan kulitnya lebih enak daripada memakannya tanpa kulit. King Yutong menyerahkan sebuah apel kepada Song Huang. Song Huang tidak berkata apa-apa saat mengambil apel dari King Yutong. Setelah menggigitnya, Song Huang berkata, lumayan, makan apel dengan kulitnya memang enak. King Huaxuan dan Wang Muking sama-sama melotot ke arah putri mereka. Sebaiknya kau jangan belajar dari kakakmu, kesempatan ini sulit didapat, lebih baik kau manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. King Ya tetap diam sambil tersenyum. Sepertinya adikku ini mulai bertingkah nakal lagi. Kalian semua ngobrol tentang apa? King Yutong berinisiatif untuk mengobrol, dan dia bersikap sangat riang dan terus terang. Wang Muking berkata dengan lembut, kami mengobrol tentang kamu yang sudah begitu besar, tapi masih belum punya pacar. Apa yang harus kulakukan? Harapanku terlalu tinggi. King Yutong menghela napas. Di dunia ini, selain kakak ipar, sepertinya tidak ada pria lain yang layak menjadi pacarku. Song Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, Yutong, seberapa tinggi harapanmu? Apa yang kamu harapkan dari pacarmu? Apa aku sangat dekat denganmu? Bisakah kamu berhenti bersikap seolah-olah kita dekat dan berhenti memanggilku Yutong? Orang tua King Yutong segera melihat ke arah King Yutong, dan melihat ekspresi mereka. Mereka seperti berkata, lebih baik kamu jangan main-main. Aku tahu, Dong Huang Li yang duduk di pangkuan King Ya tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak. Melihat anak yang duduk di pangkuan King Ya, Song Huang merasa bahwa anak itu sangat menggemaskan. Teman kecil, ayo ceritakan pada kami. Awalnya, King Huaxuan ingin menghentikan ahli bicara. Lagi pula, apa yang bisa diketahui seorang anak? Namun, karena Song Huang sudah bicara, King Huaxuan tidak menghentikan ahli bicara. Dong Huang Li mengedipkan mata besarnya dan berkata, Bibi King suka bermain game video, oleh karena itu, Bibi King berharap pacarnya adalah seseorang yang pandai bermain game video dan mampu mengajaknya makan malam ayam. Puff, King Ya tidak bisa menahan tawa. King Yutong juga tertawa. Namun, ekspresi yang lain agak kaku. Orang yang mengenalku dengan baik adalah ahli, muaks. King Yutong berkata sambil tersenyum, dan dia bahkan meniupkan ciuman ke arah ahli setelah menyelesaikan kalimatnya. Dong Huang Li tidak mau kalah, dan dia terlihat membalas ciuman King Yutong. Song Huang tertawa kecil. Selebritas besar seperti dia ternyata suka main game video. Ini agak menarik. Wang Muking menyarankan, kudengar ada beberapa film bagus yang sedang tayang di bioskop saat ini. Kalian semua harus mencari kesempatan untuk menontonnya bersama. Lebih baik aku di rumah saja dan main game. King Yutong cemberut. Pergi ke bioskop untuk menonton film hanya menarik kalau pergi bersama kakak ipar dan kakak perempuan. Dengan begitu, aku tidak hanya bisa menonton film, tapi juga bisa melihat mereka berdua bertengkar. Song Huang juga tidak terlalu tertarik menonton film. Akan ada lelang tahunan malam ini di Yuanlinglong. Lelangnya kemungkinan besar akan sangat menarik, dan karena kebetulan aku diundang, aku berencana untuk pergi ke sana. Yutong, kalau kamu tertarik, aku bisa mengajakmu ke sana. King Ya dan King Yutong belum pernah mendengar tentang Yuanlinglong sebelumnya, tetapi King Huaxuan pernah mendengarnya sebelumnya. Yuanlinglong ini luar biasa, bahkan saya sendiri tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk ke Yuanlinglong. Saya dengar Yuanlinglong ini adalah tempat yang dibuka oleh orang yang sangat kuat, dan barang-barang yang dilelang di tempat ini semuanya barang langka. Yang terpenting, orang-orang yang bisa masuk ke Yuanlinglong adalah mereka yang memiliki latar belakang yang hebat.
Jika saya bisa menghadiri lelang yang diadakan di Yuan Linglong malam ini, saya akan bisa memperluas koneksi saya. Kalau putriku tidak mau ikut pelelangan, aku sebaliknya, ingin ikut pelelangan. Kenyataannya, Yuan Linglong ini adalah tempat yang dibuka oleh keluarga bangsawan utara, dan keluarga bangsawan itu adalah keluarga Ye. Saat itu, saat perebutan Pagoda 9 Iblis, Tang Wushuang bahkan memanggil Ye Xiao dari keluarga Ye untuk datang dan membantunya. Sayangnya, sebelum perebutan Pagoda 9 Iblis dimulai, Ye Xiao pergi dan kembali ke keluarga Ye-nya. 312 Kaisar Abadi vs Kaisar Iblis. King Yutong sedikit tertarik dengan pelelangan ini dan dia terlihat melihat ke arah kakak perempuannya dan bertanya, "Kakak, apakah kamu ingin pergi ke pelelangan?" Sepertinya Yutong ini ingin mencari seseorang untuk menemaninya. Bisa dimengerti. Nona muda King, bagaimana kalau pergi ke pelelangan bersama? Song Huang mengundang sambil tersenyum. Meskipun saat ini aku tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita itu, membawa serta wanita seperti ini bersamaku tentu akan membantuku mendapatkan harga diri. Dong Huang Li menarik lengan King Ya dan berkata dengan manis, "Bibi King, ahli ingin pergi ke pelelangan dan bersenang-senang." Awalnya, King Ya tidak ingin pergi ke pelelangan itu, karena dia telah berjanji pada Ye Hua bahwa dia tidak akan menghadiri pertemuan apapun. Bibi King, Dong Huang Li mulai mengerahkan seluruh kemampuannya dalam berakting imut. Zihan juga mencoba membujuk, "Yaer, sepertinya kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi kenapa tidak manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas pandanganmu?" King Ya, King Yutong, memperluas pandangan. King Yutong berpikir dalam hati, saat itu ketika aku mengikuti kakak ipar dan pergi menaklukkan keluarga Ying bersamanya, pemandangan yang kusaksikan itulah yang benar-benar disebut memperluas wawasan. Ketika semua orang dari keluarga Ying berlutut di tanah dengan penuh hormat dan tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun terhadap kakak ipar justru terlihat sangat tampan. Sementara itu, King Ya tak kuasa menahan diri untuk mengingat pertempuran besar di Voidless Realm dan berpikir, pertempuran besar di Voidless Realm itu bisa dihitung sebagai sesuatu yang telah memperluas pandanganku, kan? Karena tidak tahan dengan kelucuan Dong Huang Li, King Ya berkata dengan penuh kasih sayang, "Baiklah, baiklah, baiklah, aku akan membawamu ke pelelangan." "Hore!" Dong Huang Li bersorak, lalu mencium pipi King Ya. King Yutong tersenyum, "Ahli, kamu tidak adil." Dong Huang Li melompat dari pelukan King Ya, lalu melompat ke pelukan King Yutong dan mencium pipi King Yutong. Song Huang tidak merasa kecewa karena Dong Huang Li masih kecil. "Sudah mulai larut, ayo kita berangkat ke tujuan kita," kata Song Huang sambil berdiri. Lelang yang diadakan di Yuan Linglong malam ini dapat dihitung sebagai pertemuan kecil para petinggi utara. Membawa mereka ke Yuan Linglong merupakan hal baik bagiku. Sementara mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan mereka, aku juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memamerkan kemampuanku kepada mereka. Dengan suara rendah, King Huaxuan menasihati kedua putrinya, "Berperilakulah dengan baik saat kalian berada di pelelangan, jangan mencoreng nama baik keluarga King, terutama kamu, Yutong, bergaullah dengan baik dengan tabib Sage." Kedua saudari itu mendesah, "Kami hanya pergi ke pelelangan untuk mengisi waktu, kami rasa pelelangan itu bukan masalah besar." Tak lama kemudian, Wang Muking menghampiri dan menasihati putrinya agar menahan emosinya dan bersikap baik di hadapan Sage Dokter. Setelah semua orang pergi, Zihan diam-diam menelepon Chen Xuanzong. Secara kebetulan, Chen Xuanzong saat ini sudah berada di Yuan Linglong, dan tepat pada saat ini, dua pria sedang berlutut di depannya. "Bibi Zi, aku sudah sampai, terima kasih." Setelah menutup telepon, seulas senyum muncul di wajah Chen Xuanzong. Karena sebentar lagi ia akan bertemu King Ya, ia mulai merasa sedikit gembira sekaligus gugup. Namun, ketika melihat kedua lelaki di depannya, senyumnya perlahan memudar, dan niat membunuh kembali muncul di matanya. "Biarkan aku bertanya sekali lagi, saat itu, siapa yang mengirimmu untuk menghancurkan keluarga Chen-ku?" Dalam beberapa hari terakhir, Chen Xuanzong telah mencari orang yang bertanggung jawab atas pemusnahan keluarga Chen-nya. Sebagian besar pembunuh di masa lalu telah meninggal, dan hanya dua orang yang ada di hadapannya yang telah berganti pekerjaan dan hidup bebas sebagai bos besar. "Kami benar-benar tidak tahu." "Benar sekali, kami merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi saat itu."
Saat niat membunuh mulai mengalir keluar dari Chen Xuanzong, Chen Xuanzong mengepalkan tangannya. Ekspresi salah satu pria berubah. Pria itu merasa lehernya seperti dicekik dan perasaan tercekik langsung muncul. Pria itu tak kuasa menahan diri untuk tidak mencengkeram lehernya dan mulai berguling-guling di lantai. Lambat laun, lelaki itu berhenti melawan dan meninggal dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Pria yang berlutut di samping mayat itu sedikit terkejut dan dahinya kini dipenuhi keringat. Sudah bertahun-tahun sejak pria ini membunuh seseorang, dan melihat pemandangan seperti itu di hadapannya setelah sekian lama membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bicaralah dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Chen Xuanzong dingin. Pria itu tersentak berat, lalu bertanya, apakah kau benar-benar akan mengampuni nyawaku? Itu benar, pria itu menguatkan dirinya, lalu berkata, itu Xiao Yi dari keluarga Xiao. Alis Chen Xuanzong berangsur-angsur berkerut saat dia mengambil gelas anggur dengan tangannya dan dengan lembut menggoyangkan gelas anggur itu. Keluarga Xiao berada di utara, mengapa dia ingin memusnahkan keluarga kecil seperti keluarga Chen-ku? Entahlah, yang ku dengar cuma katanya itu karena benda dewa kuno. Selain itu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Chen Xuanzong mengangkat kepalanya dan menghabiskan anggur merah yang ada di gelas anggur, lalu mengepalkan tangannya. Pria itu terlihat membuka matanya lebar-lebar, dan darah mulai mengalir keluar dari matanya. Tak lama kemudian, darah mulai mengalir keluar dari ketujuh lubang matanya. Kamu berbohong padaku. Apakah aku perlu memberimu penjelasan jika aku, Chen Xuanzong, ingin membunuhmu? Anda, melihat laki-laki yang roboh di hadapannya, amarah dalam diri Chen Xuanzong tidak berkurang, malah amarahnya semakin membara. Keluarga Xiao Utara, Xiao Yi. Benda suci kuno. Dilihat dari kejadian itu, saat itu orang tuaku pasti mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui, dan karena itulah Xiao Yi memutuskan untuk memusnahkan keluarga Chen-ku. Xiao Yi, karena kau telah membunuh seluruh keluargaku. Aku juga harus membunuh seluruh keluargamu. Kaisar Abadi vs Kaisar Iblis. Ini akan menjadi pertunjukan hebat yang disukai Ye Hua. Di sisi lain, King Ya dan King Yutong telah tiba di Yuan Linglong. Untuk klub seperti Yuan Linglong, lokasi mereka biasanya berada di pinggiran kota. Lagi pula, daerah pinggiran kota memang damai, udaranya sejuk, dan tentu saja, terutama karena membunuh dan mengubur orang sangat mudah dilakukan di sana. Namun, belum pernah terjadi kasus pembunuhan di Yuan Linglong sebelumnya. Lagi pula, ini wilayah kekuasaan keluarga Ye, para kepala keluarga tidak akan berani membuat masalah di sini, dan 4 keluarga bangsawan lainnya juga akan menghormati keluarga Ye. Tentu saja, Voidless Realm tidak harus memberikan muka apapun kepada keluarga Ye. Yuan Linglong terletak di tengah danau. Danau ini diciptakan secara artifisial, dan di tengahnya terdapat sebuah pulau kecil seukuran lapangan sepak bola. Bangunan di pulau itu tidak tinggi, hanya memiliki 1 lantai. Di tepi danau, berbagai macam mobil mewah terparkir di sana. Mobil-mobil mewah yang terparkir di sana lebih dari cukup untuk membuka pameran mobil. Orang-orang terlihat keluar dari mobil mereka dan menuju Yuan Linglong. King Ya dan King Yutong keluar dari mobil. Meskipun keduanya tidak mengenakan gaun resmi, begitu mereka muncul, mereka langsung menarik perhatian. Lagi pula, dengan penampilan mereka, mereka sangat cantik apapun yang mereka kenakan. Kedua saudari itu mengamati Yuan Linglong, dan mereka merasa bahwa tempat itu tidak ada bedanya dengan pertemuan biasa. Semua orang berpakaian indah, para wanita memamerkan diri dan membanggakan diri, sementara para pria berjalan-jalan di sekitar tempat itu dan berbincang dengan berbagai orang. Bahkan lebih dari itu, beberapa pria memiliki 3 hingga 5 wanita cantik yang mendampingi mereka. Melihat itu, King Ya merasa bahwa Ye Hua jauh lebih berperilaku baik dibandingkan dengan pria-pria itu. Kurasa Ye Hua kemungkinan besar sedang tidur-tiduran dengan Bai Zi sekarang. Bajingan ini berharap aku keluar agar dia bisa punya waktu berdua dengan Bai Zi, dasar bajingan sialan. Ketika Song Huang muncul, seperti yang diharapkan, ia menimbulkan keributan. Selama hidup, seseorang pasti akan jatuh sakit, dan ketika sakit, ia harus berobat. Oleh karena itu, bahkan keluarga bangsawan pun harus bersikap sopan kepada Song Huang, karena Song Huang mampu mengobati sebagian besar penyakit. Orang itu adalah tabib suci Song Huang. Benar saja, tabib suci Song Huang.
Aku tidak menyangka dia juga akan datang ke sini. Siapa dua wanita di samping Song Huang itu? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tapi, mereka sungguh cantik. 313 bersikap tenang sikap Raja Xiao Yi. Orang-orang di sekitarnya mulai berbincang-bincang dengan bersemangat, menebak-nebak apa hubungan kedua wanita itu dengan Song Huang. Dilihat dari penampilannya, King Yutong memang telah banyak berubah, tak seorang pun menyadari bahwa dialah selebriti besar saat itu. Song Huang berjalan ke sisi King Yutong dan bertanya dengan penuh perhatian, "Bagaimana menurutmu? Tempat ini lumayan, kan?" Melihat bangunan yang berada di tengah danau, King Yutong merentangkan tangannya dan berkata, "Biasa saja." Song Huang tertawa kecil. King Yutong ini agak sulit dipuaskan. Dong Huangli melompat turun dari tubuh King Ya, lalu berlari menuju jembatan batu yang menghubungkan tepi danau dengan pulau. Melihat itu, King Ya buru-buru berlari menghampiri. "Ahli, jangan lari." Dong Huangli buru-buru berlari kembali. "Maaf, Bibi King, ahli tidak akan lari lagi." "Bibi King juga jangan lari, hati-hati dengan adik kecil. Bagaimana ahli tahu kalau bayinya laki-laki? Hehe, ahli bisa merasakannya." Dong Huangli mengusap perut King Ya. Ini adalah ikatan antara dua orang yang memiliki garis keturunan yang sama. Tepat pada saat ini, sebuah Bentley berwarna putih terlihat melaju dari kejauhan, dan saat melihat plat nomor Bentley tersebut, beberapa orang langsung tahu siapa yang datang. Aku tidak menyangka Xiao Yi dari keluarga Xiao akan muncul di sini. Benar sekali, ku dengar keluarga Xiao hampir tamat. Aku juga mendengarnya, tapi sepertinya keluarga Xiao baik-baik saja sekarang. Ketika Xiao Yi membawa Sunan dan muncul di depan mata semua orang yakin bahwa keluarga Xiao kemungkinan besar akan bangkit kembali ke tampuk kekuasaan. Selama Xiao Yi tidak mati, keluarga Xiao tidak akan runtuh. Xiao Yi dan Sunan menemukan sosok Song Huang, tetapi mereka tidak punya niat untuk berbicara dengan Song Huang. Saat Xiao Yi terluka, Sunan meminta Song Huang untuk membantu menyembuhkan Xiao Yi, tetapi Song Huang menolak permintaan Sunan. Sejak saat itu, hubungan kedua belah pihak memburuk. Dan setelah itu, ketika Song Huang datang untuk merebut pedang Xuan Yuan, hubungan kedua belah pihak pun membeku. Namun, baik Xiao Yi maupun Sunan juga menemukan King Ya, dan saat menemukan King Ya, alis mereka sedikit berkerut. Karena ketika mereka melihat King Ya, mereka akan langsung teringat pria itu. Dan ketika mereka teringat pria itu, mereka akan teringat pria berjubah hitam itu. Dan setelahnya, mereka akan teringat peristiwa tragis itu. Hingga hari ini, Xiao Yi masih belum tahu apakah dalangnya adalah orang King Ya atau bukan. Lagi pula, yang datang untuk menagih utang adalah orang berjubah hitam, dan di atas orang berjubah hitam itu ada sosok bayangan. Dalam pikiran Xiao Yi, bagaimana mungkin makhluk yang sangat tangguh seperti itu bisa menjadi bawahan pria itu? Tetapi sekali lagi, jika mereka bukan bawahan orang itu, mengapa mereka berdua membantu orang itu menagih utang? "Kakak Xiao, lebih baik mencegah daripada mengobati," Sunan menasihati dengan suara rendah. Harus diakui, Sunan lebih pintar dibandingkan dengan Nangong Xinyi. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang mengatakan bahwa kesuksesan seorang pria bergantung pada kecerdasan istrinya. Saran dari istri seorang pria bisa menjadi awal kebangkitan pria itu menuju kesuksesan, atau bisa juga menjadi awal kejatuhan pria itu menuju kehancuran. Saran dari Nangong Xinyi membuat hanya satu kemungkinan yang akan terjadi, sementara saran Sunan membuat lebih banyak kelonggaran di masa depan. Meskipun saran Sunan pada dasarnya menyuruh Xiao Yi menjilat King Ya, semua itu demi kebaikan suaminya. Xiao Yi menganggukkan kepalanya, lalu membawa serta istrinya dan berjalan menuju King Ya. Namun, dari sudut pandang semua orang, Xiao Yi tampak seperti sedang berjalan menuju Song Huang. Xiao Yi benar-benar berjalan menuju Sage Dokter. Apa yang ingin dia lakukan? Mereka berdua sepertinya sedang berkonflik, kan? Apa Xiao Yi berniat menundukkan kepalanya pada tabib Sage? Sepertinya Xiao Yi telah mengalami pukulan mental yang sangat berat akibat kejadian itu dan telah kehilangan harga dirinya. Sepertinya Song Huang berhasil memberi pelajaran pada Raja Sok Tenang Xiao Yi dan membuatnya melepaskan harga dirinya. Semua orang hampir bisa menebaknya dengan benar, hanya saja, Song Huang bukanlah orang yang memberi pelajaran pada Xiao Yi, melainkan penyihir maut,
atau lebih tepatnya, orang yang hampir tidak diketahui banyak orang, Ye Hua. Dilihat dari keadaannya, bahkan jika semua orang akhirnya dipermainkan sampai mati oleh Ye Hua, orang-orang itu tetap tidak akan tahu siapa dalang yang menyebabkan mereka mati. Melihat Xiao Yi yang berjalan ke arahnya, ekspresi Song Huang berangsur-angsur tenggelam. Beraninya Xiao Yi ini menyerangku di tempat umum yang ramai. Sesombong apapun Xiao Yi ini, aku yakin dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Padahal kekuatan Xiao Yi tidaklah lemah sama sekali, lebih dari itu, kekuatan Xiao Yi setara dengan kepala keluarga-keluarga bangsawan. Kekuatan Song Huang kurang lebih sama dengan Xiao Yi, tetapi pada akhirnya, Xiao Yi memiliki benda suci kuno, pedang Xuan Yuan. Kekuatan yang dihasilkan benda suci kuno itu tidak bisa diremehkan. Menghadapi Xiao Yi yang memiliki pedang Xuan Yuan, bahkan Song Huang pun harus berpikir dua kali untuk melawan Xiao Yi. Kalau tidak, saat semua orang merebut pedang Xuan Yuan milik Xiao Yi, Song Huang tidak akan muncul di saat-saat terakhir. Justru karena Song Huang tidak ingin melawan Xiao Yi secara langsung, karena melawan Xiao Yi secara langsung akan merugikannya. King Ya secara alami juga menemukan Xiao Yi. Aku belum pernah bertemu Xiao Yi lagi sejak hari kita bertaruh pertandingan sepak bola itu. Kenanganku tentang hari itu masih segar di ingatanku. Saat itu, Xiao Yi kehilangan uang yang cukup besar, dan akhirnya, Ye Hua berhasil membuatnya membayar kembali uang yang hilang itu, sungguh di luar dugaan. Sedangkan King Yutong, ia pernah bertemu Xiao Yi sekali, yaitu saat ia pergi makan di restoran bersama kakak ipar dan kakak perempuannya. Saat itu, King Yutong berdandan seperti kakak perempuannya, sehingga Xiao Yi tidak tahu siapa King Yutong. Saat jarak antara Song Huang dan Xiao Yi makin dekat, semua orang menjadi sedikit gugup, karena mereka mendapati ekspresi Song Huang dan Xiao Yi agak berbeda satu sama lain, dan pertarungan besar tampaknya akan segera terjadi. Akan tetapi, kejadian selanjutnya membuat semua orang menjadi sangat bingung. Xiao Yi benar-benar berjalan melewati Song Huang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Song Huang sendiri pun tercengang. Aku sudah menyiapkan ucapan apa yang mesti kukatakan saat Xiao Yi ini menghampiriku. Namun, aku tidak menyangka kalau Xiao Yi ini akan berjalan melewatiku begitu saja. Xiao Yi terkutuk ini, beraninya kau meremehkanku, tabib bijak Song Huang. Sial, Raja Sok Keren Xiao Yi ini masih suka sok keren seperti biasanya. Benar sekali, lihatlah ekspresi Sage Daktar, dia tampak seperti baru saja memakan nyamuk. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Xiao, dia tidak mengecewakan ketika mencoba bersikap keren, aku harus mengakuinya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang, karena Xiao Yi tidak lagi bersikap tenang, dan lebih jauh lagi, Xiao Yi sebenarnya merendahkan statusnya sendiri. Xiao Yi ini benar-benar menangkupkan tangannya ke arah wanita cantik itu dengan ekspresi sangat hormat di wajahnya. Xiao Yi berjalan ke depan King Ya, lalu menangkupkan tangannya dan menyapa dengan hormat, "CEO King, saya harap Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu." "Halo, CEO King." Sunan yang berada di belakang Xiao Yi juga menyapa dengan hormat. King Ya sangat bingung. Aku ingat waktu itu, waktu aku ketemu Xiao Yi, dia tidak seperti ini. Meskipun sopan, wajahnya tetap berwibawa dan berwibawa. Melihat Xiao Yi sekarang, dia seperti menyapaku dengan sikap yang sangat rendah hati. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, King Yutong kurang lebih dapat menebak alasannya. Ini pasti karena kakak ipar. Kakak ipar memang benar-benar mempesona. Dong Huangli yang sedang menggenggam tangan King Ya membuka matanya lebar-lebar dan mengamati Xiao Yi. Dong Huangli tidak merasa ada yang salah dengan sikap Xiao Yi, bahkan jika Xiao Yi berlutut, Dong Huangli juga akan merasa itu wajar saja. Lagi pula, ibu Dong Huangli harus menerima penghormatan dari orang-orang setiap hari, dan dalam benak Dong Huangli, karena ibunya mendengarkan kata-kata ayahnya pastilah yang paling besar di dalam keluarga, dan karena ibunya King adalah sahabat ibunya, tentu saja akan normal bagi orang lain untuk menundukkan kepala atau berlutut di hadapan ibunya King. "CEO Xiao, Anda terlalu sopan," kata King Ya lembut, ia tidak menatap Xiao Yi dengan tatapan dingin. Lagi pula, King Ya bukanlah tipe wanita yang bersikap dingin, ia adalah tipe wanita yang bersikap ramah. Namun, jika itu Dong Huang Baizi,
Dong Huang Baizi pasti akan memperlakukan Xiao Yi dengan tatapan dingin. Lagi pula, Dong Huang Baizi terbiasa menjadi permaisuri, kecuali Ye Hua dan orang-orang yang mengenalnya, Dong Huang Baizi memperlakukan semua orang dengan dingin. Song Huang yang berada di samping mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin King Ya kenal Xiao Yi? Dan mengapa Xiao Yi begitu menghormati King Ya? Aneh, ini sangat aneh. Mungkinkah wanita ini memiliki identitas lain? Seharusnya tidak, kan? Meskipun keluarga King kaya, keluarga King adalah salah satu keluarga yang statusnya paling rendah. Seharusnya keluarga King tidak punya kesempatan untuk berkenalan dengan orang seperti Xiao Yi. Xiao Yi tersenyum sopan dan bertanya, "Cheo King, apakah suamimu tidak ada di sini bersamamu?" Saat Xiao Yi mengatakan itu, semua orang kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, alasan Xiao Yi bersikap seperti ini adalah karena suami wanita ini. Kalau begitu, siapa suami wanita ini? Sampai-sampai bisa membuat Xiao Yi tunduk. Semua orang penasaran siapakah pria yang mampu membuat Xiao Yi tunduk. 314 Kapan giliranku? Satu hal yang dapat dipastikan semua orang adalah, suami wanita ini merupakan sosok yang lebih tangguh daripada raja bersikap tenang Xiao Yi. Song Huang, yang berada di samping, juga sangat penasaran. Karena King Ya ini sedang hamil, artinya dia pasti sudah punya pacar. Awalnya, dilihat dari sikap keluarga King, mereka sepertinya tidak terlalu puas dengan pria King Ya, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya keluarga King tidak terlalu mengenal pria King Ya. Yutong, siapa suami kakak perempuanmu? Song Huang bertanya pada King Yutong dengan suara rendah. King Yutong mengerutkan bibirnya, lalu berkata lirih, kakak iparku. Dia pria yang bagaikan dewa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki wanita seperti kakak perempuanku? Song Huang tertawa ringan. Pria seperti dewa, deskripsi seperti itu terlalu berlebihan. King Yutong ini mungkin sedang membual. Namun, pria itu jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, Xiao Yi tidak akan bersikap seperti ini. Seperti yang telah dibuktikan oleh fakta, jangan sekali-kali meremehkan kekuatan musuhmu, atau jika tidak, saat kamu bertemu musuhmu, penyesalan sudah terlambat. Kenapa kakak iparmu tidak datang hari ini? Tanya Song Huang penasaran. Saat ini, ia benar-benar ingin bertemu suami King Ya dan melihat sendiri seperti apa suami King Ya itu. Dong Huang Li cemberut dan berkata, Paman, ayahku orang yang sangat sibuk. Perkataan anak-anak tidak ada salahnya. Semua orang mengerti apa yang ingin disampaikan Dong Huang Li, yaitu bahwa ayahnya menganggap tidak ada gunanya datang ke tempat seperti ini. Namun, semua orang salah paham terhadap Ye Hua. Jika Ye Hua tahu bahwa sekelompok ikan asin benar-benar berkumpul di sini dan saling membual, dia pasti akan meluangkan waktu untuk datang dan menonton ikan asin itu. Terlebih lagi, Ye Hua akan memanggil bawahannya untuk datang ke sini bersamanya dan menyaksikan ikan asin tersebut. Setelah itu, di tempat acara, Ye Hua akan menunjukkan kepada ikan asin tersebut alasan mengapa mereka disebut ikan asin. King Ya menggendong Dong Huang Li dari tanah, lalu berkata sambil tersenyum tipis, dia sibuk akhir-akhir ini. Sementara itu, King Ya berpikir dalam hati, dia sedang sibuk membuat anak dengan permaisuri. Cek, dasar mesum. Xiao Yi melirik Song Huang, lalu berkata pada King Ya, Cheo King, bagaimana kalau kita masuk bersama? Tindakan Xiao Yi menunjukkan rasa hormatnya kepada King Ya, tetapi ketika tindakan Xiao Yi sampai di mata Song Huang, sepertinya Xiao Yi sedang memprovokasinya. Lagi pula, King Ya dan King Yutong dibawa ke sini olehnya. Xiao Yi, apa yang kau lakukan? Tanya Song Huang serius. Karena Xiao Yi tidak memberinya muka, Song Huang memutuskan bahwa ia tidak perlu memberinya muka juga. Xiao Yi perlahan menoleh ke arah Song Huang, lalu berkata dengan dingin, saya sedang berbicara dengan Cheo King, siapa Anda yang memotong pembicaraan kami? Suasana di tempat kejadian langsung menjadi berat dan semua orang tidak dapat menahan napas. Sepertinya lelang tahun ini tidak akan membosankan seperti beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Raja Xiao Yi yang sok keren ini mulai bersikap keren lagi. Terlebih lagi, kemarahan Raja Xiao Yi yang sok keren ini tampaknya cukup besar. Kemarahan Xiao Yi memang sangat besar. Tak masalah jika Song Huang diam saja, tapi begitu Song Huang bicara,
amarah Xiao Yi tak tertahankan lagi. Kenyataan bahwa Song Huang ini benar-benar berani datang dan mencoba merebut pedang Xuan Yuan milikku saat itu, dia pasti benar-benar mengira aku punya sifat pemarah, bukan? King Yutong merasa kedatangannya ke sini hari ini bukan tanpa tujuan. Pertunjukan bagus akan segera dimulai, namun sayang sekali Zizi, makhluk kecil nan malang itu, tidak akan bisa menyaksikan pertunjukan bagus ini karena ia sedang terkurung di rumah dan besok ia harus pergi ke sekolah. Tapi Zizi, kamu tenang saja, aku akan merekam semuanya, lalu mengirim rekamannya kepadamu dan membuatmu iri, haha. Jika King Yutong benar-benar melakukan itu, Ye Zizi pasti akan menjadi gila karena iri. Mendengar perkataan Xiao Yi, raut wajah Song Huang berubah serius dan menakutkan. Xiao Yi, lebih baik kau cuci mulutmu dulu sebelum bicara. Song Huang, aku sarankan kau untuk tidak memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap seperti manusia. Xiao Yi memancarkan energi spiritual yang kuat langsung ke arah Song Huang. Merasakan kuatnya energi spiritual yang dipancarkan Xiao Yi, Song Huang tak kuasa menahan kerutan di alisnya. Kekuatan Xiao Yi ini meningkat lagi. Ditambah dengan pedang Xuan Yuannya, aku memang bukan tandingannya. Brengsek, baiklah, kalian berdua, berhentilah bertengkar satu sama lain, kata King Ya yang menggendong Dong Huang Li dengan lemah. Suara King Ya rendah dan penuh makna, bahkan lebih terasa, ada sedikit ciri khas Dong Huang Baizi dalam suaranya. Konon, King Ya telah menangkap sedikit aura permaisuri Dong Huang Baizi saat ia pergi bersama Dong Huang Baizi selama beberapa hari. Ditambah dengan fakta bahwa King Ya telah membangunkan pembuluh darahnya, saat King Ya berbicara, semua orang merasakan seolah-olah ada tekanan besar yang menekan mereka, menyebabkan mereka merasa agak sulit bernapas. Semua orang di tempat kejadian merasa apa yang baru saja terjadi itu aneh. Wanita ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual apapun, namun, saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang mengesankan yang membuatku tidak bisa tidak ingin tunduk padanya. Apa yang sedang terjadi? Inilah kekuatan pembuluh darah. King Yutong menghela napas panjang. Kakak mulai bersikap dingin juga sekarang. Ya ampun, kapan giliranku untuk bersikap dingin? Padahal Yehua senang melihat King Ya bertingkah keren, atau lebih tepatnya Yehua senang melihat wanita-wanitanya bertingkah keren. Melihat wanita-wanitanya bertingkah keren itu nikmat untuk mata dan telinganya. Semua orang tercengang sesaat, lalu segera tersadar kembali. Xiao Yi tentu saja tidak akan mengatakan apapun, dan juga tidak akan berani mengatakan apapun. Sebaiknya aku mendengarkan nasihat istriku, lebih baik aman daripada menyesal. Namun, Song Huang, di sisi lain, tidak puas dengan kata-kata King Ya. Aku benar-benar ditakut-takuti oleh seorang wanita. Mukaku jadi hancur semua. Sebenarnya, semua orang yang ada di tempat kejadian merasa wajah mereka telah dibuang, karena mereka semua terkejut oleh King Ya ketika King Ya berbicara. Namun, setelah mengingat suami King Ya yang misterius, mereka langsung tidak berani bertindak gegabah terhadap King Ya. Lagi pula, bagaimana kalau mereka akhirnya menyinggung suami King Ya? Harus dikatakan bahwa pemikiran orang-orang itu sepenuhnya benar. Jika mereka memprovokasi King Ya hari ini, mereka harus bersiap menghadapi kemarahan penguasa tertinggi. Tiba-tiba, 3 mobil Maybach mulai melaju dari kejauhan, dan saat melihat ketiga mobil Maybach tersebut, tatapan Xiao Yi membeku. Keluarga Tang telah tiba. Kudengar Xiao Yi dan Tang Wushuang sudah menjadi musuh. Sepertinya pertunjukan hebat akan berlangsung. Semua orang berdiskusi satu sama lain dengan suara pelan, tetapi Xiao Yi masih bisa mendengar apa yang dikatakan semua orang. Aku masih bisa mengingat dinginnya pedang itu pada hari itu dan bagaimana rasanya ketika saudara baikku benar-benar menusukku dari belakang. Namun, yang tidak dapat ditebak oleh siapapun adalah, Tang Wushuang saat ini bukan lagi seorang pria. Tang Wulin terlihat keluar dari mobil. Ia mengenakan setelan koboi hitam yang membuatnya tampak tegap. Namun, semua orang menyadari bahwa Tang Wushuang justru menumbuhkan jenggot. Dengan jenggot, Tang Wushuang memang terlihat sedikit lebih jantan. Demi menutupi dirinya, Tang Wushuang mengenakan jenggot palsu. Belakangan ini, Tang Wushuang telah berlatih teknik bela diri yang diberikan gurunya, dan kecepatan peningkatan kekuatannya memang sangat cepat. Namun, efek samping dari teknik bela diri tersebut juga datang dengan sangat cepat. Setelah menguasai teknik bela diri ini,
dada Tang Wushuang justru membesar, tangan dan pinggangnya menjadi ramping dan empuk, jakunnya menghilang, wajahnya perlahan berubah, dan terakhir, belakangan ini, suaranya juga mulai berubah. Diperkirakan tak lama lagi suaranya akan berubah sepenuhnya menjadi suara wanita. Dan yang paling penting adalah, luka Tang Wushuang sembuh, dan menjadi. Setiap hari ketika Tang Wushuang tertidur, ia akan terbangun dari mimpi buruk, dan mimpi buruk itu selalu berupa versi perempuan dari dirinya sendiri. Karena perubahan yang terjadi pada tubuhnya, Tang Wushuang bahkan tidak berani lagi berbagi ranjang dengan istri-istrinya. Setelah keluar dari mobil, Tang Wushuang pergi ke sisi lain mobil dan membuka pintu mobil. Seorang pria mengenakan celana pendek bermotif bunga dan kemeja putih muncul. Pria itu terlihat sedang memegang ponsel dan menatapnya dengan penuh minat. Pria itu adalah guru Tang Wushuang, Gui Chengren. Semua orang di tempat kejadian sangat asing dengan pria itu. Namun, melihat gerak-gerik Tang Wushuang, mereka tahu bahwa pria itu bukan orang biasa. Guru, kita sudah sampai. Tang Wushuang berusaha sekuat tenaga menekan pita suaranya, tetapi dari suaranya, masih terdengar ada yang aneh. Suaranya terdengar seperti suara seorang pria yang mencoba berbicara seperti wanita. Gui Chengren mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, lalu menundukkan kepalanya dan kembali membaca novelnya, seolah-olah hanya kata-kata yang ada di teleponnya yang mampu menarik perhatiannya. Tang Wushuang mengamati sekeliling sebentar, dan dengan cepat, ia menemukan sosok Xiao Yi. Seketika, amarah dan kebencian mulai menggerogoti tubuhnya. Gara-gara bajingan inilah aku berubah menjadi wanita. Jika aku tidak membunuh Xiao Yi, amarah dan kebencianku tidak akan pernah padam. Sambil melihat ponselnya, Gui Chengren berkata dengan lemah, Wushuang, jika kau mencoba membunuhnya di sini, kau akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Apa yang dikatakan Gui Chengren memang benar. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah keluarga bangsawan, dan jika Tang Wushuang bertempur di wilayah keluarga bangsawan itu, akan sangat merepotkan bagi Tang Wushuang ketika keluarga bangsawan itu menuntut kesalahan Tang Wushuang di wilayah mereka. Bahkan jika Gui Chengren turun tangan dan berhadapan dengan keluarga bangsawan itu, jika keluarga bangsawan itu tidak sebanding dengan Gui Chengren, maka keluarga bangsawan itu tinggal melaporkan masalah itu ke alam tanpa kekosongan. Tentu saja, bagaimana orang-orang yang terlibat dalam masalah itu harus ditangani akan diputuskan oleh permaisuri alam tanpa kekosongan. 315 Dongfang Yuer. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di Yuan Linglong, kecuali mereka yang memiliki latar belakang besar, atau merupakan anggota dari 4 keluarga bangsawan, mereka harus bersiap untuk mendapat masalah yang cukup besar. King Ya menarik adiknya ke sisinya. Aku rasa lelang ini tidak akan simen yang kukira, aku harus lebih berhati-hati selama di sini. Song Huang berjalan ke sisi kedua wanita itu, seolah-olah ia adalah pengawal mereka. Namun, beberapa orang merasa bahwa tabib Sage sebenarnya ingin mengambil ketenaran dari King Ya. Guru, murid mengerti. Sedikit ketidaksabaran saja bisa menghancurkan rencana besar, kata Gui Chengren lirih. Dan ia berkata begitu karena kalimat itu kebetulan muncul di novel yang sedang dibacanya. Muridnya berhasil. Melihat Tang Wushuang benar-benar bersikap begitu hormat terhadap pria misterius yang mengenakan celana pendek bermotif bunga, semua orang menjadi semakin penasaran terhadap pria itu. Kakak Xiao, jangan bertindak gegabah. Masih banyak kesempatan di masa depan untuk menghadapi Tang Wushuang. Khawatir suaminya akan bertindak gegabah, Sunan berbisik kepada suaminya. Xiao Yi menenangkan Sunan dengan menepuk-nepuk tangan kecilnya, dia tentu tahu untung ruginya jika bertindak gegabah. Akan tetapi, melihat Tang Wushuang yang berjalan perlahan, Xiao Yi ingin langsung mengeluarkan pedang Xuan Yuan dan menebas Tang Wushuang. Dan saat Tang Wushuang melihat Xiao Yi, dia berharap bisa membuat Xiao Yi merasakan bagaimana rasanya berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita. Begitulah hidup, dua insan yang dulunya bersaudara baik, kini telah menjadi musuh bebuyutan, dan lebih parahnya lagi, hanya dengan saling membunuh, barulah kebencian dalam hati mereka dapat reda. Tang Wushuang melihat King Ya yang ada di samping, dan ia sedikit linglung. Tak lama kemudian, ia menyapa King Ya, CEO King. King Ya menganggukkan kepalanya dengan sopan. Semua orang di tempat kejadian langsung terkejut. Tang Wulin ini, dia tidak menyapa siapapun yang ditemuinya, tapi malah menyapa wanita cantik itu. Xiao Yi sangat menghormati wanita cantik itu,
begitu pula Tang Wulin. Ada apa sebenarnya? Gui Chengren, di sisi lain, tidak menyapa King Ya. Bahkan, ia tidak melirik King Ya maupun King Yutong. Dibandingkan dengan para penguasa dan wanita, Gui Chengren jauh lebih suka membaca novel. Song Huang merasa wajahnya ditampar berkali-kali. Semua orang menyapa King Ya, namun, mereka semua mengabaikanku. Ada apa sebenarnya hari ini? Paman, kamu tidak baik. Dong Huangli menatap Song Huang dan berkata dengan suara lembutnya. Perkataan anak-anak adalah yang paling mematikan. Song Huang merasa cemberut, sangat cemberut. Kalau aku tahu, aku tidak akan membawa mereka ke sini bersamaku. Semua ketenaranku telah direnggut oleh mereka. King Ya berkata dengan lembut, ahli, kamu tidak boleh kasar. Oh, Paman, kau memang yang terbaik. Dong Huangli menanggapi King Ya, lalu berkata kepada Song Huang. Pukulan yang fatal. Seorang anak mengolok-olok saya, lalu menghibur saya setelahnya, dan terhadap hal seperti ini, saya harus menghadapinya dengan senyuman di wajah saya. Hal ini berdampak buruk pada kondisi mental saya. Pertunjukan masih belum berakhir, tepat pada saat ini, armada 4 mobil Rolls-Royce tiba. Keluarga Bai ada di sini. Benar sekali, aku tidak menyangka keluarga Bai juga akan muncul di lelang kali ini. Hari ini, kita akan beruntung bisa melihat keindahan utara. Jika kau ingin melihat kecantikan seorang wanita, lihat saja kedua wanita itu. Apa gunanya melihat kecantikan wanita utara? Itu benar. 4 mobil perlahan berhenti, dan Wang Dabao terlihat menjadi orang pertama yang turun dari salah satu dari keempat mobil tersebut. Lalu, seperti bawahan, dia pergi dan membukakan pintu mobil untuk istrinya. Bai Cixin terlihat mengenakan gaun putih, dan kerudung dikenakan di wajah cantiknya. Tampaknya dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya. Jika ditempatkan di masa lalu, semua orang akan merasa bahwa kerudung itu memberi Bai Cixin kesan yang sangat misterius dan berkelas. Namun, saat ini, melihat cadar yang dikenakan Bai Cixin di wajahnya, mereka merasa itu sangat aneh. Lihatlah dua wanita cantik lainnya, lihatlah betapa cantiknya mereka, dan, apakah mereka bahkan bertingkah sombong seperti Anda? Mengenakan jilbab karena merasa penting. Cek, Bai Cixin yang baru saja keluar dari mobil sepertinya merasa ada yang aneh ketika melihatnya. Ada apa ini? Dulu, kalau aku pakai jilbab, tidak ada yang merasa ada yang salah. Seorang pria dan wanita keluar dari mobil yang berada di belakang mobil Bai Cixin. Pria itu adalah adik laki-laki Bai Cixin, Bai Qi. Bai Qi mengenakan setelan koboi hitam yang tampak anggun, penampilannya halus dan tampan, membuatnya tampak seperti anak laki-laki yang sangat tampan dan cantik. Di sisi lain, gadis yang keluar dari mobil menarik perhatian semua orang. Gadis itu kira-kira berusia 20 tahun, memiliki rambut hitam yang indah, pipi merah muda, kulit seputih salju, dan mata yang jernih dengan sedikit warna biru, tampak seperti dua permata yang bersih dan murni. Gadis itu memiliki tipe tubuh yang elegan, dan saat ini dia mengenakan gaun merah muda. Namun, kesedihan saat ini terpancar dari sekujur tubuh gadis yang murni dan cantik itu, dan melihat gadis itu, orang tidak dapat tidak merasa kasihan padanya. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba mengenali gadis itu. Aku tahu siapa gadis itu. Teriak selir kepala keluarga itu dengan terkejut. Kepala keluarga langsung membentak dengan suara rendah, pelankan suaramu, kenapa kau panik? Kau mempermalukanku. Kalau aku tahu kau akan bertindak seperti ini, aku tidak akan membawamu keluar bersamaku. Selir itu menjawab, lalu melanjutkan, suamiku, bukankah keluarga Bai mengadakan perjamuan bulan lalu? Waktu itu, gadis ini dan ibunya juga hadir. Dan, sebenarnya, gadis itu cukup menyedihkan. Sepertinya dia telah diserahkan kepada Bai Qi sebagai selir oleh ibunya. Ekspresi kepala keluarga berubah, kenapa? Apakah kamu punya keluhan karena menjadi selirku? Wanita itu tidak berbicara lagi, hanya orang seperti dia yang bisa mengerti perasaan gadis itu. Siapa nama gadis ini? Tanya kepala keluarga. Menurutku itu Dongfang Yuer. Dongfang. Semua orang teringat keluarga bangsawan yang bermarga Dongfang. 100 tahun yang lalu, di utara terdapat 6 keluarga bangsawan, dan keluarga Dongfang adalah salah satunya. Terlebih lagi, keluarga Dongfang memiliki kekuatan terkuat di antara ke-6 keluarga bangsawan tersebut. Namun,
Keluarga Dongfang dilaporkan oleh keluarga bangsawan lainnya karena diam-diam menyimpan benda suci kuno. Pada saat itu, Kaisar Alam Tanpa Kekosongan adalah ayah Dong Huang Baizi. Setelah menerima laporan tersebut, ayah Dong Huang Baizi secara pribadi menyelidiki masalah tersebut, dan seperti yang diduga, ia menemukan bahwa keluarga Dongfang ternyata memiliki lebih dari satu benda dewa kuno. Ada aturan yang harus dipatuhi oleh keluarga bangsawan, yaitu bahwa setiap keluarga bangsawan hanya boleh memiliki satu benda dewa kuno. Menyimpan benda suci kuno secara diam-diam merupakan kejahatan serius, sebab itu berarti keluarga tersebut mungkin berniat memberontak. Namun, saat itu, semua orang dari keluarga Dongfang bersikeras bahwa mereka telah dijebak. Namun, aturan adalah aturan. Terlebih lagi, karena keluarga Dongfang tidak memiliki bukti apapun yang dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka, ayah Dong Huang Baizi mencabut gelar keluarga Dongfang sebagai keluarga bangsawan, mengeksekusi semua laki-laki, dan membebaskan semua perempuan. Saat itu, Nenek Dongfang Yuer merupakan putri tunggal kepala keluarga, dan agar dapat meneruskan marga Dongfang, semua anak dari keluarga Dongfang harus menyandang marga Dongfang. Dongfang Yuer adalah yang paling menonjol di antara generasi muda keluarga Dongfang. Oleh karena itu, demi mengembalikan kejayaan keluarga Dongfang, keluarga Dongfang memutuskan untuk menyerahkan Dongfang Yuer kepada keluarga Bai. Semua ini bukan yang diinginkan Dongfang Yuer. Tapi apa pilihan lain yang dia punya? Adapun Bai Qi, dia menerima Dongfang Yuer sebagai selirnya karena penampilannya. Di sisi lain, Bai Cixin acuh tak acuh terhadap masalah ini. Adik laki-lakinya yang mengambil selir bukanlah hal yang penting, tetapi wanita yang akan menjadi istri adik laki-lakinya pasti bermanfaat bagi keluarga Bai. Kalau cari istri, yang perempuan harus pintar dan berbudi luhur, dan yang perempuan harus cantik, itu hanya logika sederhana saja. Bai Qi yang berdiri di belakang kakak perempuannya mengulurkan tangannya, ingin memegang pinggang Dongfang Yuer, namun, Dongfang Yuer mengelak dari tangannya. Hal ini menyebabkan Bai Qi menjadi sedikit marah. Kau sudah berniat menikahi keluargaku, jadi apa kau sok tahu? Tidak mengizinkanku menyentuh itu, tidak mengizinkanku menyentuh ini, apa kau masih berpikir keluarga Dongfangmu masih keluarga Dongfang yang dulu? Jika keluarga Dongfangmu benar-benar masih keluarga Dongfang yang dulu, aku, Bai Qi, tentu akan menjilatmu. Tapi saat ini, seharusnya kaulah yang menjilatku. Yuer, aku sudah berjanji padamu bahwa aku hanya akan menyentuhmu setelah kamu lulus. Tapi, jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Kamu harus ingat, seluruh ekonomi keluargamu dikendalikan olehku. Bai Qi mendekati Dongfang Yuer dan berteriak dengan serius. Ancaman semacam ini paling efektif terhadap Dongfang Yuer. Tak lama kemudian, Bai Qi kembali mengulurkan tangannya dan memegang pinggang ramping Dongfang Yuer yang memikat, menyatakan kedaulatannya atas Dongfang Yuer. Pasang senyum di wajahmu, jangan terlalu lesu, kata Bai Qi dengan suara rendah. Sudut mulut Dongfang Yuer perlahan naik, namun, Dongfang Yuer tidak merasa senang sama sekali, senyumnya adalah senyum terhadap ketidakberdayaan dan kesedihan yang sedang dirasakannya. Selanjutnya bab 316 membanggakan.